Salam Rahayu. Sugeng dalu sederek dan nuwun sewu dimanapun jenengan berada. Kembali lagi saya Nia dan Mas Bu. Sekali lagi buat sederek dan nuwun sewu yang ingin sharing atau berbagi pengalaman seputar kisah pengalaman mistis, bisa langsung aja cek deskripsi. Di situ ada nomor WhatsApp saya yang bisa dihubungin. Nanti sebelum jenengan menelpon bisa konfirmasi terlebih dahulu melalui WhatsApp yang nanti kami akan urutkan seperti itu ya Mas. Betul sekali. Mas Bu sendiri ada keinginan untuk mencoba explore lagi nggak seperti yang sebelumnya? Ya memang ada rencana seperti itu. Jadinya kita nanti akan mengadakan explore, mungkin bisa juga live juga. Seperti itu. Bisa jadi nanti live ya. Iya, seperti itu. Mungkin sudah tahu destinasi tempatnya mungkin Mas. Kalaupun ada, itu secara detail pun juga tidak akan. Iya, tidak akan kita share ya. Kalau takutnya menyangkut instansi ya. Seperti itu. Kita penelpon berikut. Oke. Halo, selamat malam. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam Mas Rama. Ketemu lagi ya Mas Rama ya. Halo Mbak Lia, Mas Bu. Semoga nggak bosan ya Mas ya untuk selalu sharing ceritanya Mas Rama. Mudah-mudahan nggak bosan ya. Aku nelpon berapa kali udah. Iya, maksudnya itu Mas Ramanya nggak bosan untuk telepon ke sini karena memang dari informasi Mas Rama sebelumnya sebenarnya akan masih banyak cerita yang ingin di-sharingkan kan. Untuk ya siapa tahu cerita ini bisa untuk sedikit menghibur sederek dengan sewu yang penasaran tentang hal-hal mistis yang memang benar-benar ada dan yang benar-benar ada orang yang mengalaminya seperti itu Mas Rama. Iya. Jadi aku cerita ke sini juga karena yang pertama karena berdasarkan pengalaman pribadi ya. Jadi kayaknya kurang asik kalau menceritakan pengalaman orang lain gitu. Kenapa bisa cerita karena aku ngalami gitu. Ya, betul. Pakai versi aslinya Mas ya. Iya, jadi nggak versi katanya gitu ya. Baik Mas Rama, bisa langsung diceritakan. Oke. Siap. Oke, jadi ini cerita di tahun 2012 yang lalu ya, sebenarnya udah agak lama ya. Iya. 2012 akhir atau mungkin di awal tahun 2013 lah. Jadi cerita ini pertama kali waktu aku datang ke Pulau Sumatera ya Mbak ya. Jadi kebetulan waktu datang ke Sumatera itu aku diterima di salah satu perusahaan BUMN perbankan lah ya. Iya. Nah jadi lagi-lagi ceritanya tentang di pekerjaan gitu. Jadi ini pekerjaan pertama aku dulu. Nah singkat cerita, jadi setelah keterima di perbankan ini itu kami dikirim pendidikan Mbak. Jadi sebelum kerja yang beneran itu semua karyawan baru itu melakukan pendidikan di Jawa lagi, cuma tempatnya di Jakartanya ya gitu ya. Nah jadi aku pendidikan di namanya Sendik ya, Sentral Pendidikan itu di Jakarta. Kebetulan enggak semua orang bisa langsung keterima terus langsung pendidikan. Nah jadi singkat cerita kurang lebih itu ada 100-an lah ya, 100 lebih lah mungkin. Jadi seluruh Pulau Sumatera itu ngirimkan semua wakil terbaiknya lah ke situ. Nah kebetulan dari provinsi yang aku datangi Lampung itu dia mengirim 2 orang, aku dan juga temanku gitu ya, dalam satu cabang. Nah jadi setelah sampai di asrama atau hotel gitu ya, nah aku sebelumnya ada bekal dari teman-teman senior bahwasannya di Sendik ini atau di sentra pendidikan ini
banyak hal-hal kayak gitulah gitu, banyak hantunya Ram, banyak ininya Lam gitu lah. Banyak Nah, dari kejadian bekal ya, itu Mas? gitu, jadi dari senior gitu, jadi sebelum berangkat ke sana pun sebenarnya aku bukan tipe orang yang takut atau apa gitu ya, tapi karena memang ada bekal itu minimal kan kita waspada gitu kan ya. Iya. Nah jadi setelah di sana, jadi durasi sekolahku waktu itu 1 bulan Mbak, jadi 1 bulan itu kita full sekolah lah, dari pagi pulang sore jam 5, pagi pulang sore jam 5 gitu. Nah kita ada waktu luang itu kurang lebih di weekend gitu, karena weekend bebas gitu. Nah sampai di asrama pertama itu kan pembagian kamarnya, aku ceritanya biar runtut gitu ya. Jadi pembagian kamar itu ngerandom rupanya Mbak Nia, jadi dari provinsi mana nanti bisa ketemu dengan temen yang provinsi mana, jadi nggak dalam satu pulau yang sama lah gitu kawasannya. Random gitu Nah, ya, dalam Mas? Ya? satu random, benar random. Nah jadi memang kita dipaksa kenal gitu dengan teman-teman yang ada di daerah lain gitu kan. Nah dalam satu kamar itu kebetulan semuanya 3 orang gitu ya, 3 orang di dalam satu kamar seperti itu. Nah aku punya teman dari satu provinsiku ini, kebetulan orang pribumi di sana gitu ya. Jadi beliau ini punya karakter yang sering sesumbar gitu Mbak. Jadi dia itu lebih cenderung mana nih buktinya gitu kan, mana yang dibilang si A, si B, si C gitu, nggak ada nih, nggak kebukti nih gitu. Jadi kalau bahasa Jawa setengahnya nantangi gitu bocah iki ya gitu lah Mbak. Kewanen gitu ya, Mas? Ya? Gitu kewanen. Nah jadi kejadian pertama yang sering terjadi di sana, aku gambarkan dulu gedung tempat kami tinggal ya. Jadi gedung ini totalnya 14 lantai. 14 lantai. Jadi perusahaan kami ini dia menempati mulai dari lantai 7 sampai lantai 14. Nah itu perusahaan perbankan yang kami tempati, dia nyewanya di situ dari lantai 7 sampai 14. Lantai 6 ke bawah itu perusahaan lain. Gitu. Jadi dalam satu gedung itu ada 2 perusahaan ya, Mas ya, bernaung. Betul. Nah perusahaan yang lainnya aku nggak ngerti lah, dari perbankan juga atau nggak ngerti, karena sekolahnya beda lah kami. Nah dari 14 lantai itu yang paling angker itu lantai 7 sampai 14 gitu. Kebetulan aku di lantai 13, kamarnya sampai sekarang masih ingat aku, 1303. 1303. Nah masih ingat aku sampai sekarang, iya. Nah jadi lantai 7 sampai 14 itu yang paling angker. Jadi kejadian yang sering terjadi itu yang pertama, lift dari lorong itu sering tertutup sendiri Mbak. Oh, sensornya? Iya, jadi kayak ada orang yang lewat, keluar, masuk, terus kebuka lagi, nanti ada yang lagi naik atau turun gitu. Jadi pertama kali memang kami, kok kebuka sendiri gitu kan. Nah, ini yang dibilang senior nih gitu. Jadi kayak terkesan aktif gitu ya Mas ya? Jadi kayak memang ada orang yang lagi pakai gitu liftnya, naik turun sendiri, dan itu sering banget sampai akhirnya kejadian itu tuh sudah jadi hal yang biasa bagi siswa-siswa yang sekolah di situ. Udah biasa lah gitu kan. Nah terus kejadian yang kedua ini kami itu sering ini Mbak, kejatuhan rambut panjang. Gitu. Jadi karena aku tadi bilang ya, jadi temanku yang dari satu pulau, satu daerah sama aku itu kan sering sesumbar. Nah jadi pertama kali itu yang kejatuhan rambut panjang itu di kamar beliau. Gitu. Jadi rambutnya bener-bener rambut yang nggak pada umumnya orang lah gitu ya, mohon maaf, sepokong gitulah, mungkin bisa lebih kali ya kalau aslinya. Berarti sekitar 60 cm gitu ya Mas ya? Iya, panjang banget. Kami berpikirnya karena di situ semua yang pendidikan itu harus rapi, artinya rambut pun potong rapi, tidak boleh berkumis segala macam. Lah ini rambutnya sopo, dan itu terjadi setiap hari seperti itu. Nah awalnya kami tahu itu kok ada. Nah jadi kami setiap pagi itu kan kumpul di kelas tuh sekolah gitu ya.
Nah jadi di kelas itu bergosip lah gitu, tadi malam di kamar gua dapet ini loh, ada ini loh, ada ini gitu. Nah jadi dari informasi itu kami jadi tahu, oh ada kejadian ini ya gitu, ada kejadian ini ya gitu. Nah jadi hampir di setiap kamar itu kejatuhan rambut panjang Mbak Nia. Apalagi kalau di asrama atau hotel yang kami tempati itu kan mayoritas itu spraynya putih ya. Jadi nampak banget gitu tuh, rambutnya jatuh tuh nampak banget. Gitu kan. Nah lagi-lagi karena itu sering terjadi, itu sampai jadi hal yang biasa. Jadi ya udah nggak kaget, kami udah nggak, wih kok ada ini nggak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini kalau beruntung ya, kalau orang-orang yang masih suka melek malam sampai dini hari, itu nanti dia akan ketemu dengan suara, kalau Mbak Nia tahu di rumah sakit itu kan ada troli yang bawa makanan ya. Oh iya dek Yang nah jadi ini aku dengar langsung yang ini. Jadi tengah malam karena zaman itu masih musim Facebook lah, aku main Facebook gitu, nggak lama tuh tahunya udah malam gitu ya, udah dini hari jam 1 mungkin. Aku beruntung aku dengar suara itu. Jadi di lorong hotel kami tinggal itu ada troli makan itu kretek, nah gitu kan, mungkin tanda nih udah suruh tidur. Gitu kan ya. Jadi karena ada alarm itu ya aku buru-buru tidur. Nah ini yang paling ekstrim. Gimana Mbak? Tapi nggak ada yang pernah berani untuk cross check secara langsung sumber suara tersebut, Mas? Nggak ada, denger aja mungkin udah pada takut kami. Oke, gitu. Dan nggak ada yang bisa dengar semua, mungkin hanya beberapa orang yang beruntung itu tadi gitu. Nah terus yang paling ekstrim, ini di lantai 9 itu sering kesurupan Mbak. Di lantai 9 sering kesurupan. Iya, jadi yang kesurupan itu rata-rata itu murid atau calon karyawan yang perempuan. Kayak gitu. Nah, jadi frekuensinya sering kesurupan. Nah nanti kalau sudah kesurupan, petugas hotelnya kan naik tuh meriksa ada apa gitu kan. Nah jadi nanti dari petugas hotel itu selalu disarankan, jadi kalau sudah larut malam bercandaannya udah selesai, atau ngobrol atau apapun itu aktivitasnya disudahi lah gitu. Itu alarm buat kita semua kalau memang udah nggak diizinkan gitu. Nah kenapa aku kok tahu semua kejadiannya, karena itu tadi setiap pagi di kelas itu kami selalu bercerita, oh dari lantai ini ada kejadian ini, dari lantai ini ada kejadian ini gitu. Jadi saling sharing satu dengan yang lain. Itu. Nah jadi ini yang ada lagi yang lebih serem ya. Jadi ada temanku ya, tapi beda daerah. Itu kebetulan dia satu kamar tuh isinya 2, yang di kamar dia ini isinya 2 Mbak, yang lainnya kan 3 tuh. Nah dia ini kamarnya 2. Jadi hari Jumat ya kalau nggak salah ceritanya itu hari Jumat. Dia ngobrol sampai larut malam lah, karena kan besoknya itu weekend libur gitu kan. Ngobrol sampai larut malam segala macam, mungkin dia asik dengan obrolannya. Di pagi hari mereka berdua ini ngulas obrolan yang tadi malam. Tadi malam kita ngobrol ini ya, AC-nya dingin ya segala macamnya. Lah lu ngobrol sama siapa gitu kan, gua tidur di lantai ini gitu. Jadi yang tidur dengan si kawan gue ini siapa gitu. Jadi kayak ada sesuatu gitu yang menyerupai gitu ya Mas ya. Bener. Itu jadi. Nah yang kalau aku sendiri lihat sosok enggak Mbak Nia, jujur alhamdulillah nggak lihat sosok, cuman pernah ya. Jadi kebetulan kami itu di satu kamar karena 3 orang itu muslim semua, jadi kami sholat berjamaah segala macam ya, alhamdulillah inilah masih taat lah gitu ya. Nah jadi kami pernah itu pulang dari luar lah ya jam 11 malaman tuh sampai kamar habis sholat isya segala macam, karena aku kan di lantai 13 tuh. Iya. Jadi tiba-tiba dari kaca luar, karena kan lantai 13 tuh ada yang ngetok. Ada yang ngetok kacanya, tek gitu kan. Kalau dipikir-pikir siapa yang tengah malam sampai jam 11-an masih benerin atau bersihin kaca, kan nggak mungkin gitu. Nah, jadi kawanku yang lebih senior bilang udah disuruh tidur gitu.
Nah sampai kami pernah saking takutnya itu ngerapetin bed, ngerapetin tempat tidur. Karena kan ada 3 tuh. Oh, Jadi kami rapatkan semuanya biar nggak takut. oh, jadi biar tidur Gitu. bisa tidur bareng-bareng gitu ya Mas ya. Ya bener. Karena memang medeni ya gitu. Dalam 1 bulan itu aku ngerasain itu semua. Full. Dan setiap hari. Setiap hari gitu ya Mas ya. Iya, pasti ada kejadian. Tapi memang pernah ada cerita nggak sih Mas dari pihak hotel, dari security hotelnya atau salah satu temannya Mas Rama itu yang melihat langsung sosok tersebut itu apa, atau rumornya di situ itu ada sosok apa gitu, ada yang pernah cerita nggak Mas? Kalau pesan dari teman-teman senior tuh ya karena itu udah cerita turun temurun ya Mbak Nia ya. Jadi mungkin kenapa gedung itu selalu kami pakai, mungkin secara kos juga dia memang terjangkau harganya gitu kan. Kenapa kok terjangkau ya karena mungkin itu benefitnya dapat suguhan-suguhan itu gitu. Jadi dulunya apa dan seperti apa ya nggak ada yang pernah tahu gitu, dan nggak ada yang pernah mau tahu juga sepertinya gitu. Enggak, maksud saya itu gini loh Mas, histori dari entah itu seniornya Mas Rama yang pernah langsung melihat atau langsung bertemu dengan sosok apapun yang ada di situ, yang melihat sosok apapun yang ada di situ, itu ada nggak cerita seperti itu Mas? Enggak. Kalau yang untuk sosok yang angkatanku itu 2012 itu yang kerja 2013 itu kalau lihat sosok enggak, tapi dia lebih banyak kejatuhan rambut, terus kesurupan, terus lift kebuka tutup sendiri, terus habis itu di tengah lorong itu ada orang yang bawa troli, terus dari luar jendela ada yang ngetok. Oh sama ada satu lagi di kamarnya kawanku yang suka sesumbar itu pernah suatu ketika kami balik kelas ya jam 5 itu kan di tempat dia itu muncul, tapi bukan darah ya, ini bukan darah, jadi airnya itu kayak rendaman air bata Mbak. Jadi warnanya itu Agak keruh, agak kecoklatan kayak gitu ya Mas ya? Iya, tapi bukan darah, dan itu hanya terjadi di kamar kawanku yang sesumbar itu doang. Gitu. Oh keren. Itu pernah kejadian. Makin penasaran. Oke Mas, dari yang kesurupan juga mayoritas itu perempuan. Dari Mas Rama sendiri juga langsung bisa mendengarkan dan melihat rambut yang jatuh itu ya Mas ya. Terus dengan Mas Rama menemukan rambut tersebut itu langsung dibuang atau dibiarkan, atau memang ada yang membersihkan sendiri Mas? Itu jadi kan kami biasanya kalau pagi sebelum berangkat kelas kan ada petugas laundry yang ngambil pakaian segala macam. Nah dia biasanya kan sekaligus sama ini ya, petugas bersih-bersih ya. Jadi entah kenapa kayaknya tuh kami ya udah dapet chemistry aja. Oh ini rambut ini ya udah pada paham gitu aja. Dan itu sampai akhirnya biasa aja gitu Mbak. Itu Mungkin kalau di seminggu awal ya seri gitu. itu mungkin kalau dikumpulin lumayan kan Mas, bisa buat hair extension. Betul, buat wig. Masalahnya ini kalau dibikin hair extension atau wig itu yang marknya gimana? Oke. Iya. Ini sambil menyelesaikan sketsa dari Mas Bu itu memang agak menakutkan ya, dari sosok yang bisa dikatakan aktif, energinya besar juga nih. Itu jadi di gedung itu ada 2 Mbak. Jadi gedung sekolahnya itu terpisah dengan gedung asrama kami, tapi dalam satu komplek. Oh, cuman hanya gedungnya aja yang terpisah ya Mas? Oke, sambungan Mas Bu? Ya. Ini saya langsung sambungan sama Mas Bu ya Mas Rama ya? Siap. Ya, ini ada sesuatu yang menarik ini Mas Bro. Ini kok saya mau gambar lagi coba. Pulpennya juga agak Banyak ya. Banyak nih ya Mas Bu. banyak, kalau dilihat masih banyak, cuma kok agak sedikit banget itu mungkin bisa dikatakan suruh berhenti ya. Cuma di sini yang saya gambarkan di sini gini, pada waktu awal Mas Rama bercerita ini memang di sini sosoknya ya kayak gini, ini rambutnya tuh ya terurai gitu seperti itu. Cuma di sini ada beberapa yang saya gambarkan di sini adalah
nun sewu rambut panjang dengan memakai apa ya, kalau bahasa saya ini kayak training dan pakaian olahraga kalau bahasa saya. Agamanya seperti ini mas, nun sewu mas. Kelihatan ya mas ya? Iya. Seperti ini. Jadinya tidak tahu kenapa saya tertarik sebenarnya ada suatu, apakah belakang itu sudah kampung mas nun sewu? Gimana mas? Belakang itu sudah kampung mas. Di belakang hotel. Kebetulan ini mas Bu, jadi itu karena di tengah kota ya. Cuman view-nya itu di sebelah kanan makam. Makam kota lah gitu ya, makam yang mungkin nggak seseram kayak di kampung, makamnya ya namanya di kota gitu ya, tapi ya tetap makam gitu. Nun sewu, ada hubungannya dengan warna putih dan biru muda mas? Ya benar banget. Nun sewu, pernah saya curiganya gini, bangunan itu adalah didirikan di atas nun sewu, bangunan lama kalau bahasa saya gitu. Jadi kayak meruntuhkan sesuatu bangunan lama yang mungkin kalau bahasa saya bangunan dari kolonial ya, kalau menurut saya seperti itu. Nun sewu, di situ ada, apakah ada apa ya itu ya, kayak kubangan tapi kering, apa ya itu ya, kayak taman ya, apa sih itu ya, taman atau gitu ya? Iya kayak kolam yang sudah kering terus ada jembatannya di tengah, nggak tahu itu apa ya, taman atau apa itu? Ada. Jadi dari gedung kami menginap atau asrama atau hotel yang kami inap itu mau ke kelas atau ke gedung kelasnya itu kan memang jalan tuh mas, jadi kurang lebih mungkin 500 meteran lah ya. Nah jadi selama perjalanan ke kelas itu memang kami melewati beberapa food court yang memang udah banyak tutup sih ya. Nah memang banyak kayak taman-taman untuk duduk gitu loh mas. Dan memang ada kolam di gedung tempat kami sekolah, itu ada kolam yang tapi sebenarnya kalau kolamnya kolam ikan ya. Jadi memang dia ada di pojokan lah, ada jembatannya atasnya, benar Laras. Dan nggak tahu kenapa jangan tadi bilang food court ya Nun sewu. Terkesan kayak ada tumpuan apa itu, entah itu palet atau memang kursi-kursi yang tidak terpakai gitu mas Nun sewu. Betul, ada. Jadi memang banyak food court yang sudah tutup ya. Jadi memang semua material kayak meja kursi memang banyak yang ditumpuk di satu titik gitu loh mas. Dan Nun sewu, terkesan lembab enggak mas? Benar, karena ada pohon beringinnya juga kok. Hampir di setiap food court itu di depan ada pohon besar-besar gitu, dan salah satunya ada beringinnya juga gitu. Berarti bisa dikatakan food courtnya itu kayak terkesan di outdoor gitu ya mas ya, Nun sewu? Food courtnya dalam satu ini kayak apa ya, satu lurusan ruko-ruko banyak gitu. Cuman untuk tempat makannya dia lebih banyak ke outdoor gitu, benar, di bawah pohon-pohon gitu, kayak ya taman gitulah. Nun sewu, pernah ada cerita Nun sewu, nggak tahu kenapa bayangan saya kamar mandi ya mas ya? Ada cerita apa di kamar mandi? Kamar mandi selama aku sekolah di situ belum pernah dengar sih ya. Tapi kalau untuk senior sebelumku nggak ngerti juga gitu mas. Kalau untuk kamar mandi kayaknya belum pernah. Cuma itu aja, airnya di tempatnya temanku yang suka sesumber itu kayak rendaman air bata gitu. Tapi bukan daerah sih ya. Nun sewu, Mas Rama, pada waktu ada kejadian kesurupan massal ya, Mas Rama ya. Pernah ada satu cewek yang mana di situ sukar sekali untuk disadarkan ya gitu ya. Saya anggap penyebabnya itu satu, cuma terus kemudian merembet seperti itu ya. Cuma di sini justru yang penyebab ini atau triggernya ini itu susah dikeluarkan, dan Nun sewu terkesan kayak gini, kayak orang itu mau warning seorang, kayak kalau bahasa Jawa itu tak ngilik ke orang-orang yang di situ. Mau menyampaikan pesan. Kamu jangan begini, kamu gini, seperti itu. Sempat begitu enggak mas untuk yang kesurupan massal itu? Jadi jujur ya Pak, jadi kalau untuk kesurupan massalnya, karena itu kan di lantai 9 ya, jadi beda lantai dengan kamarku gitu ya. Nah jadi kejadian realnya ketika kesurupan itu memang kami nggak langsung lihat, tapi
cerita realnya pun kami dapat setelah pagi hari gitu. Nah jadi kesurupannya tuh dan orangnya yang rata-rata kesurupan ya si A, si B, si C itu aja gitu. Nah, jadi nggak banyak berubah ke orang-orang lain gitu. Apakah Nun Sewu apa ya misalnya pendidikannya semi militer gitu Mas Nun Sewu? Gimana Mas? Pendidikannya semi militer gitu, ada semi militernya gitu Mas? Pendidikannya enggak sih, jadi memang dia real teoritis ya. Jadi dari pagi sampai sore itu memang murni di kelas, kemudian setengah harinya ada praktek gitu. Jadi pagi hari teori, terus habis itu siangnya mempraktekkan teori yang pagi hari. Jadi kalau untuk kegiatan fisik malah nggak ada sih Mas, kayak gitu. Sempat ada cerita entah itu dari teman atau mungkin bahkan mungkin Mas Rama. Di sini kan saya bayangkan pakai AC ya Mas ya, saya ya tempat tidurnya Mas ya. Gimana Mas? Pakai AC ya Mas ya. Iya pakai AC. Pernah nggak Nun saya pada suatu saat AC itu sudah dikecilkan tapi kenapa kok ini kok dingin banget ya? Padahal ini sudah saya kurangi. Harusnya tidak sedingin ini gitu. Ya, nah itu tadi yang aku ceritakan ke mbaknya. Jadi ada satu kawanku itu yang dapat jatah kamarnya mereka nggak bertiga, tapi dia dapat jatah hanya 2 orang. Gitu. Jadi suatu ketika mereka tuh ngobrol sampai larut gitu Mas, karena besoknya kan weekend gitu ya. Nah jadi karena asik mungkin pembahasannya enak gitu ya. Sampai pagi mereka ngulas termasuk AC-nya dingin banget ya segala macam. Nah rupanya kawan yang diajak ngobrol itu dia nggak ngerasa tidur di kamar itu malam itu, gitu. Gitu. Ya, saya juga tertarik, tidak tahu kenapa itu kayak apa ya, entah itu tangga darurat atau memang itu tangga menuju ke suatu tempat. Dan Nun saya itu tangganya agak lembab atau itu apa tangga emergensi atau bagaimana Mas? Dan itu di situ pernah ada satu kejadian di mana orang itu lari dari situ terus kemudian muncul keluar gitu. Mungkin tidak tahu itu kejadian yang pernah di pada waktu angkatannya Mas Rama, kejadian itu yang dialami atau mungkin untuk kakak kelas ya senior ya untuk seniornya Mas Rama itu saya. Tapi flashback ada itu. Iya betul. Saya kok terbersit seperti itu ada kejadian seperti itu. Halo. Iya halo Mas. Halo. Kalau untuk tangga darurat sih aku nggak pernah tahu ya Mas, tapi di lantai 14 itu kan karena kami kan totalnya 14 lantai. Di lantai 14 itu bukan kamar Mas, jadi di lantai 14 itu adalah warehouse atau gudang. Nah gudangnya ini dia itu separuh outdoor separuh indoor. Itu kenapa kok aku tahu ini gudang, karena biasanya teman-teman itu setelah pulang kelas sore hari gitu ya, nyantai rokok-rokokan ngopi di atas gitu ya Mas ya. Iya, pada yang rokok ke atas. Ya memang di situ banyak barang-barang ya, mungkin barang-barang lama atau apapun itu nggak ngerti ya. Tapi di atas itu gudang gitu. Kenapa aku tahu? Karena aku hampir setiap sore ke sana dengan teman-teman tuh. Kebetulan aku nggak merokok ya, tapi aku ikut nongkrong di sana lah gitu. Kayak gitu. Ya, menarik ya. Ya, ini sudah saya coba ini yang di sini ada Nun saya orang tua Mas. Nun Sewu salah satunya dari saya adalah orang tua seperti itu. Dan Nun Sewu yang terkadang yang sampai apa ya menyerupai teman dan lain sebagainya itu adalah Nun Sewu sosok yang sebelah sini Mas, Nun Sewu seperti itu. Dan itu Nun Sewu yang ini terkesan tuh kayak apa ya, kalau bahasanya gini Mas, dia tuh kayak merayap di atap gitu loh Mas, Nun Sewu. Dia kayak seperti merayap. Oke, ya. Karena aku pernah sekali Mas. Jadi waktu mandi sore sih, bukan pagi ya. Jadi mandi sore itu dari shower itu rambutnya jatuh, bener-bener itu live. Rambutnya jatuh. Iya. Jadinya kalau Nun Sewu, kalau boleh saya bayangkan memang apa ya, dia merayap gitu dengan karena kan dia posisi di atas gitu ya. Cuma lucunya begini. Kalau orang merayap di atas berarti kan rambutnya yang jatuh begini ya Mas ya, seperti itu. Iya benar. Tapi itu justru Nun Sewu tangannya begini, tapi itu kepalanya itu justru malah kebalik gitu loh Mas. Seperti itu. Jadi kayak begini, ya begini itu dengan menjutai gitu.
seperti paham. jadinya ini atap ya seperti ini. Ya. Itu tapi tidak begini, tapi begini. Seperti itu. Dan itu terkadang juga dia begini. Kayak apa ya? Orang bilang apa ya? Jepaplang apa sih apa gitu ya? ya Mas kayak. Ya, kayak direntangkan gitu, kedua tangan dan kakinya kayak direntangkan seperti, tapi dia menempel di atap seperti itu. Oh. Dan terkadang juga yang lebih ekstrim adalah nun sewu. Terkadang nun sewu sekali. Dia kayak terkesan mengeluarkan liur. Jadinya orang itu kayak ini apa ini ya? Kok lengket ya? Terus mandi lagi. Terus Wah, aku malah merinding. seperti itu. Karena memang di sini saya curiganya begini Mas. Tempat itu adalah nun sewu dulunya itu adalah seperti kayak apa ya? Gudang atau kayak tempat penyimpanan zaman kolonial. Terus kemudian dirubuhkan, terus kemudian dibangun mes ya kalau bahasa saya seperti itu ya. Kayak hotel. Ya. Jadi ini terkesan kayak makhluk peliharaan gitu ya Mas. Kalau bahasa saya tidak makhluk peliharaan. Jadinya memang terkesan kayak ada sesuatu yang tidak lama tidak dikasih makan seperti itu kalau bahasa saya. Ya berarti masih hubungannya dengan peliharaan. Oh ya betul. Ya sebenarnya kalau bahasa saya gini, makhluk ini sudah ada lama di situ. Terus karena adanya satu gudang dan tidak tahu kenapa, apakah ini dulunya gudang Belanda, terus kemudian dibeli orang keturunan Tionghoa seperti itu. Tetapi makhluk ini itu terkadang kayak diberikan satu apa ya? Ya sajen. Iya kayak sajen. Tapi ini adalah makhluk itu, makhluk asli situ, bukan ini milikku bukan. Jadinya ada gitu, ada satu kejadian di mana akhirnya ya wis kamu di sini aja, terkesan seperti itu. Dia penguasa teritorial. Iya, dia kayak penguasa teritorial yang ada di situ. Termasuk yang nun sewu yang berbentuk tinggi besar itu. Dan tidak tahu kenapa biasanya ada satu sumur tua di mana sumur itu dengan apa ya periginya apa namanya itu ya kayak lubangnya itu besar seperti itu Mas. Apakah itu juga sumur lama yang ada di bangunan atau gudang sebelum mas itu atau hotel itu dibangun? Masa saya seperti itu. Kenapa saya ada hentakan energi apa kok? Ini kok tiba-tiba di sekelilingku bau roti ya. Jangan-jangan yang diceritakan dengar nih. Saya kayak gitu banget. Serius ini. Kalau bahasa saya, apakah ini dulu juga gudang untuk menyimpan sesuatu kalau bahasa saya gitu, bangunan lama. Nah, dan tidak tahu kenapa bayangan saya itu ada sosok model apa ya kolonial gitu dan seorang yang nun sewu bermata sipit. Nah maka itu di sini apakah betul dulunya itu adalah merupakan satu gudang penyimpanan atau tempat penyimpanan yang dulunya milik Belanda, terus kemudian entah itu dibeli atau bagaimana yang ada hubungannya dengan orang keturunan Tionghoa seperti itu, nun sewu. Oke, paham aku. Mas Rama. Berarti termasuk yang main troli itu yang si cewek ini mungkin ya Mas ya? Betul sekali, dan ini nun sewu yang main troli adalah nun sewu yang terkesan kayak pakai training itu loh Mas, nun sewu. Ya. Yang sebelah sini ya ini yang gitu. Jadi sebenarnya tidak terlalu kalau dibayangkan saya itu kayak apa ya? Kalau yang pakai training itu malah justru ethernya mungkin bisa dikatakan ether baik ya. Ether baru kalau bahasa saya. Yang dimana memang udah jamnya istirahat, mereka pada diingatkan. Pesannya kan diingatkan betul sekali. Dan pernah dengar cerita enggak Mas Rama? Dulu pernah ada yang suicide di situ atau saya bunuh diri di situ Mas? Kalau sampai aku selesai pendidikan nggak pernah dengar sih Mas. Cuman kalau dulunya bisa jadi ya, gitu kan. Karena memang kayaknya itu gedung itu yang nyewa itu hanya kantorku deh. Setahu gitu. Karena memang udah turun temurun di situ pendidikannya. Dan sampai hari ini emang udah tutup sih tempat-tempat untuk sending itu udah tutup berpindah tempat gitu. Tapi turun temurun tuh dari zaman Noraina gitulah ya. Tapi pasti di situ Mas. Non sewu dulunya memang ada kali ya. Tidak jauh dari stasiun Mas? Stasiun jauh sih harusnya Mas. Di dekat ini ya, dekat terminal busway ya. Ini tadi Mas Rama sempat kayak mencium bau roti, kemungkinan sampai sekarang masih. Oke.
Ini gini Mas Rama, apakah sempat merasakan merinding atau takut pada waktu Mas Bum menjelaskan? Iya. Nah, kemungkinan bisa jadi saat Mas Rama merasakan merinding, itu kan frekuensi Mas Rama itu kan menurun, yang dimana sefrekuensi dengan makhluk dalam tanda kutip. Coba Mas Rama, Tapi non saya sekarang sudah mulai hilang ya. Masih bau roti mas, jadi kayak bau roti dari pabrik itu loh. oke. Jadi kayak masih bau wangi biskuit gitulah. Coba untuk nanti itu Mas, kalau seumpamanya setelah menelpon ini, coba untuk Mas Rama meditasi, baca sholawat kayak gitu Mas. Coba untuk menaikkan frekuensi Mas Rama dengan memberanikan diri kayak gitu Mas. Nanti lama-lama bau itu akan hilang. Siap. Nggak tahu kenapa bayangan saya kayak ada korden ya Mas ya. Kayak ada korden ya Mas ya. Gimana mas? Kok bayangan saya kayak ada korden ya Mas Di ya. tempat Mas Rama. Korden Iya, kembang-kembang. saya sendirian nih lagi di ruang tamu di belakang hordeng. Mungkin berasal dari korden tersebut. Iya mungkin dari hordeng lah ya. Iya, di balik kordennya itu Mas. Iya mungkin wangi martabak mungkin mbak, jadi biar lebih positif aja. Iya betul. Tapi biasanya seperti ini Mas, setahu saya atau saya dapat informasi ya Mas ya, biasanya kalau baunya itu menyerupai makanan atau berupa wewangian, itu biasanya tidak menyerang. Oh alah gitu Iya, ya. biasanya Oh. tidak menyerang, tapi biasanya kalau seumpamanya baunya itu agak menyengatnya busuk atau apa, itu lebih ke makhluk yang menyerang gitu. Oh gitu, iyalah mudah-mudahan Ya, nggak menyerang mungkin, lah, gitu. Mas Rama, Makanya Nonsel. berbagi cerita untuk ibu brother. Ya mungkin Betul. mungkin gini Mas Rama, Nun Sewu. Ya bau roti ini adalah merupakan satu sinyal ya, siapa tahu temannya Mas Rama ke tempatnya Mas Rama terus kemudian bawa roti itu aja. Ngarep. Nah bener. Atau aku juara nih dapat regal nih. Jadi seperti itu Mas Rama. Seumpamanya kalau memang bau ini dirasa Mas Rama itu cukup mengganggu, coba untuk meditasi dan berzikir untuk menenangkan diri. Kalau sekiranya Mas Rama memang ini tidak mengganggu dan tidak mempengaruhi apapun dalam psikis atau aktivitas Mas Rama, ya sudah biarkan aja seperti itu. Siap man ya, aman. Jadi Masih bisa dikendalikan insya Allah lah. Aman, yang penting nggak muncul aja. Ya positifnya gitu Mas Rama, siapa tahu ada teman Mas Rama malam-malam pengen ngopi sama Mas Rama terus kemudian bawa martabak atau roti biskuit gitu aja Mas ya. Oke, bener pak, bener banget. Dan ini non saya, jika Mas Rama ini ceritanya menarik ya. karena kan dari segi Siap. dari segi pembawaan Mas Rama yang runtut, terus kemudian masih mengingat secara detail bagaimana kejadiannya, Iya. ya itu yang membuat menarik. Terus dari kosakatanya Mas Rama yang bisa dipahami oleh Sederek Nuwun Sewu dan kita sendiri, itu juga membawa kita itu seolah merasakan Iya, terbawa di kejadian waktu pas Mas Rama Iya. itu mengalaminya. Siap. sekali Nanti lagi. insya Allah kalau memang ada waktu, aku boleh deh minta izin ya kirim sinopsis yang kemarin Siap, sedikit siap. diskusi sama Mbak Nia ya. Iya, Siap. Barangkali bisa jadi hiburan gitu ya. Iya. Siap. Yang nanti akan kita perankan untuk jadi film horor Iya. movie, diangkat dari kisah nyata. Ya siapa tahu Siapa juga. tahu juga Mas Rama yang jadi pemerannya langsung. Betul, siapa tahu. Ah, Mas siap. Rama- Itu Mas Rama, terima kasih. Terima kasih sekali sudah bergabung di Amin, Desa amin, Parang amin. Mistis. Biar bisa Matur ke Semarang, nuwun, ya. sehat selalu. Sehat selalu. Assalamualaikum. Sugeng. Siap, terima kasih. Sehat Waalaikumsalam. rayu, sehat selalu. Waalaikumsalam rayu. Ya itu tadi cerita dari Mas Rama ya, dan sekali lagi cerita-cerita dari Mas Rama itu sangat menarik ya. Betul. Dari awal beliau bergabung terus kemudian ingin bercerita, kayaknya masih banyak lagi nih ya Mas Rama ini ya. Kemungkinan. Ya, Bisa salah pengalaman mistisnya. salah satu ceritanya adalah salah satunya adalah yang sudah dibikinkan hipnosis, yang nanti kita akan rencananya akan Ya, bikin horror short movie ya. short movie. Sekian ya. Ada kata-kata
dari Mas Bro? Ya, seperti biasa di akhir acara, jika ada salahnya saya nun sewu, jika ada benarnya saya nun sewu. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Saya Nia mohon undur diri Dan saya Mas Bro undur diri. dan Salam Rahayu. Rahayu.